Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita akan membahas kitab pasal terakhir dari kitab Filipi ya, saudara. Yaitu Filipi pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun terlebih dahulu saya akan mengajak saudara untuk melihat perjalanan daripada pelayanan Paulus sampai dia dipenjara di Roma dan menulis surat Filipi ini, saudara. Kalau saudara selalu setiap hari membaca renungan Kingsword, maka bacaan harian Alkitab kita kemarin itu sudah menyelesaikan kitab Kisah Para Rasul, saudara. Kalau saudara membaca dengan cermat dan teliti, maka saudara akan lebih mudah untuk menangkap apa yang saya sampaikan. Jadi dalam Kisah Rasul pasal 21, saudara, itu disebutkan bagaimana Paulus itu dia ditangkap ya oleh orang-orang Yahudi yang datang dari Asia. Ketika dia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Itu diceritakan di Kisah Rasul pasal 21. Lalu kemudian pasalnya yang ke-23, setelah ditangkap, kemudian Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Dia dihadapkan pada wali negeri pada waktu itu, yaitu Felix ya. Kemudian kalau saudara lihat di pasal yang ke-25, Paulus dihadapkan Festus. Festus ini adalah pengganti daripada Felix, wali negeri itu ya. Dan di sana Paulus mengajukan banding pada kaisar. Nah, lebih jelasnya kita akan baca ya ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-25. Dikatakan demikian. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya. Jadi maksudnya tiba di situ ini tiba di Kaisarea, saudara. Dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Jadi Paulus ini dituduh melakukan hal-hal yang jahat, tapi orang-orang Yahudi ini tidak bisa membuktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi setelah di Kaisarea dihadapkan Festus, Festus ini memberikan saran kepada Paulus supaya diadili di Yerusalem. Tapi Paulus tidak mau, saudara. Kenapa Paulus tidak mau? Karena Paulus tahu ada rencana jahat daripada orang-orang Yahudi. Kalau dia kembali ke Yerusalem, dia akan dibunuh. Itulah sebabnya Paulus mengajukan banding kepada kaisar, saudara. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-12, setelah berunding dengan anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap kaisar. Nah, saudara, di perikop selanjutnya di pasal 25 dikatakan Festus itu kedatangan kunjungan
dari Raja Agripa. Lalu Festus ini cerita pada Raja Agripa akan apa yang terjadi pada Paulus ini. Nah, Festus ini berkata begini. Jadi Paulus ini sesungguhnya setelah dia adili, dia itu tidak mendapatkan satu kesalahan. Dan bahkan ya orang-orang Yahudi yang menuduh dia melakukan hal yang jahat itu tidak bisa memberikan bukti. Gitu, saudara ya. Nah, Festus mengatakan sebetulnya problemnya kenapa kok orang-orang Yahudi itu menangkap Paulus? Satu aja problemnya itu. Kesalahannya Paulus. Ya, saudara, kalau saya nanti baca kembali ya. Kesalahannya itu adalah bahwa Paulus itu mengatakan Yesus itu hidup. Ya, sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu mati. Jadi itulah yang mengakibatkan kenapa Paulus itu ditangkap, diadili. Ya, dan akhirnya dia naik banding menuju ke Roma. Nah, sekarang lanjut, saya langsung lanjutkan di pasal ke-28. Jadi kan Paulus akhirnya dia berlayar ya ke Roma, lalu langsung aja ya kita ke pasal 28 setelah tiba di Roma. Pasal 28 ayat 16-17. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ini ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Saudara, lanjut ke ayat yang ke-23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, dia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Jadi Paulus ini konsisten, saudara. Ya, pada waktu dia di Kaisarea, waktu itu kan tadi kembali ya, Festus dia bercerita pada Raja Agripa, lalu kemudian Paulus ketemu dengan Raja Agripa. Dia bercerita hal yang sama tentang Tuhan Yesus. Sampai Raja Agripa itu dia berkata, hampir saja engkau meyakinkan aku untuk menjadi orang Kristen. Nah, ketika dibawa di Roma, sekumpulan orang Yahudi datang pada dia tetap berbicara tentang Tuhan Yesus dan tentang kerajaan Allah. Ayat yang ke-30 pasal 28 dikatakan begini. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Dia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, pada waktu Paulus ada di Roma, ketika dia di penjara, sebetulnya penjaranya ini bukan penjara seperti di kerobokan begitu, bukan, saudara ya. Dalam bahasa aslinya, kata di penjara itu kan desmon, itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan di belenggu. Makanya tadi kan disebutkan bagaimana Paulus dia tinggal di rumah yang disewanya sendiri. Jadi ada kesempatan untuk dia menerima orang, lalu kemudian tangannya dibelenggu oleh satu prajurit. Nah, di penjara itulah, saudara, dia menulis surat pada Filipi, ya, kemudian
kepada Efesus, Kolose, Filemon, ya. Nah, secara otomatis saudara, pengawal yang bersama-sama dengan dia akan tahu saudara apa yang Paulus tulis ya kepada jemaat-jemaat itu. Bagaimana dia mengajarkan tentang kerajaan Allah dan tentang Tuhan Yesus. Kira-kira gambarannya itu seperti itu saudara. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah apa yang diajarkan Paulus tentang kerajaan Allah itu? Kalau saudara ikutin ya ibadah kita tiap minggu bulan yang lalu, Pastor Dave bicara tentang Filipi pasal pertama ayat 27. Yaitu berbicara bagaimana Paulus itu mengingatkan jemaat Filipi supaya mereka itu memiliki gaya hidup yang layak disebut sebagai seorang yang memiliki warga negara kerajaan Allah. Jadi salah satunya itu berbicara tentang gaya hidup, saudara. Kalau saudara hadir pada minggu yang lalu, itu kan Pastor Mike berbicara dari kitab Efesus kan, di mana kitab Efesus itu juga ditulis Paulus pada saat dia ada di penjara. Kan minggu lalu berbicara tentang bahwa peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging ya, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Kalau saudara perhatikan pasal sebelumnya, Paulus itu berbicara pada jemaat Efesus. Ya, dia katakan begini, bahwa kamu dulu itu hidup dengan cara hidup dunia. Kamu hidup dengan gaya hidup dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dalam terjemahan yang lain, penguasa kerajaan angkasa itu adalah iblis. Kerajaan angkasa atau kerajaan kegelapan itu cara hidupnya itu dia menuruti rajanya yaitu iblis. Dia menyembah berhala. Buah yang dihasilkan adalah buah kedagingan. Jadi hidupnya egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu perkataan Paulus pada jemaat Efesus. Dulu kamu itu seperti itu. Saudara. Nah, kalau kita perhatikan Efesus pasal 2 ayat 12, Paulus berkata demikian lagi. Sebelum kalian mengenal Kristus, kalian tuh tidak punya harapan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Yaitu umat Israel yang baru secara rohani. Umat Israel yang baru secara rohani, warga kerajaan Allah, itu memiliki gaya hidup, cara hidup, dia menuruti Kristus, menuruti rajanya. Sama seperti gaya hidup rajanya. Dia menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Buah yang dihasilkan adalah buah roh. Ya, murah hati. Hidup tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak berpusat pada dirinya sendiri. Tapi hidupnya itu berpusat pada Kristus. Ya, makanya Paulus berkata, namun aku hidup, melainkan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, salah satu gaya hidup warga kerajaan Allah itu adalah living selflessly. Ya, seperti tema Rock Ministry di bulan ini. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, beginilah kita mengenal kasih, Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita, jadi kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Nah, sekarang saya masuk ke apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu di dalam Filipi pasal 4 ayat 14 sampai dengan 20. Dari perikop ini, saudara, saya akan bagikan 3 pesan yang saya tangkap. Ya, tentunya pesan ini untuk diri saya sendiri terlebih dahulu, saudara ya, sebelum saya bagikan kepada saudara. Karena firman Tuhan itu kan seperti pedang bermata dua. Yang pertama, memberi meski dalam keterbatasan. Kedua, tentang pemberian yang mendatangkan buah roh. Yang ketiga, hidup selflessly tidak akan membuat kita kekurangan. Saya masuk di poin pertama, saudara ya. Kita baca Filipi 4 ayat 14 sampai 16. Paulus berkata demikian.
kepada jemaat di Filipi. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Nah, kita akan lihat ayat demi ayat, saudara ya. Mulai dari ayat 14. Paulus ini kan memuji jemaat di Filipi. Dia katakan, baik juga perbuatanmu. Kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi kan tadi kalau saya lihat di dalam Kisah Para Rasul kan dikatakan, Paulus itu dia membayar sewa rumahnya sendiri kan gitu kan. Duitnya dari mana saudara kan gitu ya. Ya kita tahu Paulus juga bekerja ya sebagai pembuat tenda kan. Tapi dia bersyukur karena jemaat Filipi itu dia mendukung juga ya dalam bentuk dana dalam pelayanan dia saudara. Yang perlu kita ketahui jemaat Filipi sebetulnya saudara kalau saudara lihat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Ayat sebelumnya, jadi ayat ini sebenarnya ditujukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Nah Filipi ini itu salah satu jemaat yang ada di Makedonia. Paulus berkata demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka itu meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi jemaat Filipi walaupun ya dengan segala keterbatasan dia tetap mau mendukung pelayanan Paulus. Ya, dia tetap murah hati. Dia sesungguhnya punya gaya hidup seperti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Ya, saudara, kalau kita lihat ya bagaimana pada waktu Tuhan Yesus memuji janda miskin itu ya. Dia memberikan 2 keping koin dengan nilai yang paling rendah. Tuhan berkata bahwa sesungguhnya janda ini telah memberi dari kekurangannya. Semua memberi dari kelimpahannya. Nah kira-kira jemaat Filipi juga demikian saudara ya. Nah lalu kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-15. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Nah ini mesti hati-hati ini saudara ya. Ayat ini kita mesti pahami dengan benar. Jangan sampai nanti saudara, waduh, berarti boleh Pak ya. Kita pinjam sama gembala kita. Nah ya, bahaya. Wah nanti saudara datang sama Pak Chandra, ini berdasarkan Filipi 4 ayat 15, wah ya, Paulus mengadakan hutang piutang dengan jemaat. Ya, saya berhutang sama Bapak. Waduh, ya, dari mana ini pengajaran Pak Cucu? Wah repot sudah ya. Ya. Nah, kita mesti pahami arti ya mengadakan perhitungan hutang dan piutang ini maksudnya bagaimana, Saudara ya? Ya, kita kan tidak mengharapkan ya ada terjadi hutang piutang di antara jemaat. Karena apa? Kalau sampai terjadi, ya risikonya hubungan jadi tidak sehat, saudara. Makanya kita kan ada program 3K itu kan, tentang kesehatan, keuangan, dan keluarga, ya supaya seluruh jemaat ya Riverside dalam keadaan yang sehat dalam 3K ini ya. Kan begitulah, kita lihat saudara. Arti mengadakan perhitungan hutang dan piutang, frase ini dalam bahasa aslinya, itu mengandung makna kerjasama dalam keuangan atau kemitraan misi. Artinya jemaat Filipi itu bukan sekedar memberi sekali, tetapi mereka itu menjalin komitmen jangka panjang untuk menopang pelayanan Paulus. Ya, memang kalian tahu bahwa waktu pertama kali saya meninggalkan kalian di Makedonia untuk memberitakan kabar baik di tempat lain, tidak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya yang sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya. Dan yang menerima berkat juga karena berulang kali
mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Jadi ini ayat 15 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tidak ada disebutkan hutang piutang di situ, saudara ya. Jadi Paulus ini dia memuji jemaat Filipi karena jemaat Filipi ini konsisten di tengah keterbatasan dia tetap mau mendukung pelayanan daripada Paulus dalam bentuk dana, saudara ya. Jadi kesimpulannya ayat 15 ini mencerminkan kemurahan hati, loyalitas dan kemitraan sejati dalam pelayanan, dan Paulus menegaskan bahwa dari semua jemaat yang dilayaninya hanya jemaat Filipi yang dengan setia mendukung pelayanannya secara konsisten sejak awal. Bahkan ketika tidak ada jemaat lain yang melakukan hal yang sama, saudara. Nah, sekarang kita coba refleksi ya. Kita renungkan, kita tanya pada diri kita sendiri. Pertama, apakah kita ini hanya hadir dalam kehidupan orang lain saat semuanya baik? Atau kita juga hadir saat mereka itu membutuhkan dukungan doa atau bantuan nyata? Nah, ini saudara ya, saya melihat jemaat Filipi itu ya sama dengan jemaat Rock Riverside gitu, saudara ya. Jadi kalau saudara menabur di tempat ini ya, saudara memberi persembahan di tempat ini, itu ada alokasi dana, ada budget ya, yang disediakan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok ya. Saudara lihat ini ada Pak Immanuel Eko ya, yang di ministry. Ada Pak bendaharanya juga ya. Jadi secara konsisten ya. Ini sepengetahuan saya pada waktu Covid ya, sebelum Covid sampai sekarang tuh jalan terus ya. Mendukung ya pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Ya, sama seperti jemaat Filipi tadi kan, yang setia konsisten ya mendukung pelayanan Paulus ya. Oleh sebab itu katakan pada kanan kiri saudara, tetap setia menabur ya di ladang Tuhan ya. Ya, sebab yang kita lakukan ya di Riverside ini ya sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki saudara ya, dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, memberi itu adalah tindakan nyata dari kasih saudara. Dalam Lukas pasal 10 ayat 27, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hidup selflessly berarti terlibat dalam kehidupan sesama, terutama saat mereka di dalam kesusahan. Nah, memberi ini saudara, itu kan tidak hanya sebatas materi. Bisa memberi dalam bentuk dana, dukungan doa, perhatian, tenaga, dan juga waktu. Saya pernah ketemu beberapa hari yang lalu, saudara, seorang yang tiba-tiba dia datang pada saya, dia berkata begini, Pak, jarang loh Pak, orang itu kalau baru kenal pertama sama saya, dia itu langsung mendekati saya, menyapa saya, dan memberikan senyum yang ramah pada saya. Wih, kaget saya sudah. Ternyata ada orang ya yang seperti ini. Jadi asir-asir ya, luar biasa asir-asir di tempat ini ya, murah senyumlah kan gitu ya. Siapa tahu nanti Tuhan kirimkan jiwa baru ya, seperti orang yang saya temuin ini saudara ya. Jadi itu termasuk ya kita memberi kan gitu kan, bukan hanya sebagai dana, tapi juga memberikan perhatian. Lalu kemudian kita juga memberi dukungan doa. Ya, bisa kita lakukan ya terhadap ya siapa yang Tuhan gerakkan. Saya pernah saudara suatu ketika tiba-tiba malam hari itu seperti teringat pada seseorang ya yang dalam situasi di mana dia ternyata berada pada lingkungan yang tidak tepat. Ya, orang-orang di sekitarnya itu memberikan pengaruh yang buruk. Tiba-tiba Tuhan ingatkan dan Tuhan gerakkan. Ya saya bangun, saya doakan saudara. Pada waktu saya berdoa untuk orang ini, air mata itu tidak bisa ditahan terus saudara ya, mengalir. Ya, nah saudara ya, jadi memberi ini tidak hanya dalam bentuk materi, tapi bisa dalam bentuk
perhatian, waktu, tenaga, dan juga dalam dukungan doa. Dan memberi ini, saudara, kita mesti ingat dari yang ada dan kita berikan yang dibutuhkan. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6, pada waktu Petrus ya, dia bertemu dengan seorang yang lumpuh ya, tidak bisa berjalan, dia minta sedekah. Maka Petrus berkata kepada orang ini, saudara, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, saudara. Ya, jadi berikan apa yang ada pada kita dan berikan apa yang dia butuhkan. Petrus tahu bahwa yang dibutuhkan ya oleh orang lumpuh itu bukan sedekah, saudara, tapi dia butuh untuk mengenal Kristus dan butuh untuk dia bisa berjalan. Nah, saya pernah suatu ketika ada seorang datang pada saya, dia berkata pada saya, Bapak saya ini mau minta tolong, minta bantuan ya. Dia butuh uang untuk bagaimana membantu saudaranya bisa keluar dari rumah sakit. Kalau enggak dibayar Pak, dia enggak bisa keluar dari rumah sakit. Nah, saudara, waktu itu saya dapat hikmat. Oh ya, kita masih membantu yang dia butuhkan. Lalu kemudian saya kebetulan punya rekan yang cukup dekat di rumah sakit itu ya. Coba saya ceritakan, yuk tolong dibantu yuk. Ya, kemudian rekan saya ini datang ke rumah sakit, dia mau mencoba untuk membantu. Ternyata pasiennya enggak ada. Nah, ya. Jadi kadang-kadang begitu, saudara. Kebaikan kita ya kadang-kadang seringkali dimanfaatkan. Nah, oleh sebab itu kita mesti cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Ya, kita mesti minta hikmat tuntunan daripada Roh Kudus supaya kita bisa memberi apa yang benar-benar dibutuhkan. Saya masuk ke poin yang kedua, saudara-saudara ya. Pemberian yang mendatangkan buah roh. Kita lanjut ke ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Apa maksudnya ini memperbesar keuntunganmu? Amsal pasal yang ke-16 ya, kalau saya tidak keliru ya. Amsal pasal 11 ya. Ayat yang ke-17. Dituliskan di sana, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri. Dalam terjemahan sederhana Indonesia ayat 17 ini tulis demikian. Saya berkata begitu bukan untuk meminta bantuan lagi dari kalian. Tetapi saya mau supaya kamu semua diberkati secara berlimpah-limpah. Sebab kamu menabung harta di surga. Itu ya, saudara. 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Jadi jemaat Filipi mendukung pelayanan Paulus, dia kirimkan bantuannya dalam bentuk dana itu melalui Epafroditus, ya. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Bapa, saudara. Matius pasal 6 ayat 20-21. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Katakan pada kanan kiri saudara, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Paulus itu berkata begini, saudara. Ketika kamu memberi, itu kan akan memperbesar keuntunganmu. Sesungguhnya engkau sedang menabung harta di surga.
Paulus itu menjelaskan bahwa tujuan utama dari memberi bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan yang diberi, tetapi menghasilkan buah roh bagi si pemberi. Dan jemaat Filipi itu memberi dengan tulus, bukan untuk pujian atau balasan. Jadi gini saudara, ketika kita memberi, orang yang murah hati sesungguhnya akan berbuat baik pada dirinya sendiri. Dia sedang menabung harta di surga, memperbesar keuntungannya. Namun saudara, pada waktu kita memberi, janganlah kita punya motivasi atas dasar kita mau mencari keuntungan. Itu berarti kita memberi dengan pamrih, saudara. Tapi pada waktu kita memberi, baiklah kita memberi seperti jemaat di Filipi. Dia memberi itu karena kasih. Karena dia mengenal Kristus melalui pelayanan daripada Paulus. Pada waktu kita memberi dengan dasar kasih, tulus, ungkapan rasa syukur, ya, karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tidak usah pusing-pusing, ya, kita akan dapat apa, itu otomatis, gitu, ya. Tapi justru ketika kita memberi dengan dasar motivasi, ada pamrih di atasnya, ya, ada motivasi untuk mencari keuntungan di atasnya, itu malah tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah itu yang dimaksud dengan ayat yang tadi, saudara. Hidup selflessly berarti kita memberi bukan untuk dilihat orang, tapi karena kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Nah itulah gaya hidup warga kerajaan Allah, saudara. Sekarang kita refleksi ya. Poin kedua ini. Apakah selama ini kita memberi itu karena kita ingin dihargai? Atau karena kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan kita ini hanya saluran berkatnya. Saya masuk ke poin yang terakhir, saudara. Hidup selflessly tidak akan membuat kita kekurangan. Di ayat yang ke-19. Paulus berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Janji Tuhan ini muncul dalam konteks jemaat yang memberi dengan sukarela dan setia. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia tahu memberkati mereka yang mempercayakan hidup dan hartanya untuk kemuliaannya. Hidup selflessly tidak akan membuat kita kekurangan, melainkan membuat kita mengalami pemeliharaan Tuhan secara nyata, saudara. Nah, sekarang kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan ke depan ini, keluar dari tempat ini, di mana kita bisa mulai hidup lebih selflessly di minggu ini, saudara. Ya, siapa yang bisa kita bantu, doakan atau dukung, bukan karena kita harus, tetapi karena kita mau meneladani kasih Kristus. Saya tutup dengan cerita, saudara. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang, baru saya kenal nih saudara. Lalu kemudian dia memberikan saya sebuah video. Orang ini bukan orang percaya, saudara. Dia kirimkan video. Saya coba dengerin videonya. Videonya ini berbicara tentang frugal living. Berapa banyak saudara tahu tentang frugal living? Oh, ada yang angkat tangan. Ada yang tahu. Banyak yang tidak tahu, saudara ya. Jadi gini, gaya hidup frugal living ini adalah gaya hidup bijak di dalam mengelola keuangan. Ya, jadi dalam mengelola keuangan, dalam kehidupan, mereka ini membuat anggaran dan mencatat pengeluarannya. Masak sendiri daripada sering makan di luar. Berapa banyak
saudara di sini yang masak sendiri, angkat tangan. Oh ya, sedikit yang angkat tangan, saudara ya. Lebih banyak makan di luar, ya, karena fasilitas mudah, saudara ya, zaman sekarang ya. Nah, itu bukan frugal living, gitu, ya. Lalu kemudian menghindari utang konsumtif. Lalu memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Nah, jadi gaya hidup frugal living ini tujuannya apa? Supaya mereka dapat menyisihkan dana lebih besar untuk dipakai investasi. Gitu ya. Dan nantinya mereka diharapkan akan cepat mengalami financial freedom. Gitu saudara ya. Jadi rekan saya ini, ya saya masuk di komunitas ya, yang baru Tuhan pertemukan, dan saya percaya orang ini dikirim Tuhan untuk ketemu dengan saya, saudara ya. Saya lihat, loh, ini gaya hidup yang sebetulnya gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan ini. Tapi yang jalankan bukan orang percaya, saudara ya. Ya, lalu kemudian saya bercerita ya pada rekan saya ini. Kan setiap kita ketemu orang, kita mesti ingat kan bahwa kita ini adalah duta kerajaan Allah, ya. Kalau kita bekerja, ya selalu di kantor saya bilang business as mission. Ya saya katakan, dalam keyakinan saya, investasi yang paling bagus itu adalah investasi di manusia, saudara. Menabung harta di surga. Dan financial freedom, menurut Alkitab itu kan ada di Timotius 6 ayat 6. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, itu akan memberi keuntungan yang besar. Saudara, living selflessly itu adalah hidup dengan kepercayaan bahwa pengenalan akan Tuhan itu sudah cukup bagi kita, sehingga kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara, Paulus ketika dia mengenal Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah, saudara. Dia tetap dengan teguh menyatakan bahwa Yesus itu hidup, bangkit. Ya, meskipun dengan segala resiko yang dia hadapi, saudara. Dia menyampaikan kebenaran, dia harus difitnah, dia ditangkap, dia harus ada di penjara. Tapi dia tahu bahwa dia ini adalah duta kerajaan Allah. Dia tidak perlu takut untuk menjalani kehidupannya. Karena kan begini, saudara, kalau kita hanya berhenti sebagai warga negara itu kalau pergi kemana-mana kan bayar sendiri, saudara. Tapi kalau duta besar kerajaan Allah, kemana dia pergi, maka yang mengutus itu bertanggung jawab terhadap segala kebutuhannya. Paulus paham akan hal itu. Sehingga dia tidak takut, saudara. Kenapa? Karena dia sudah mengenal pribadi Tuhan Yesus itu. Dia tidak mau ditukarkan dengan yang lain. Itulah sebabnya dia berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, seperti jemaat Filipi, pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita hidup dalam kasih yang nyata, memberi tanpa pamrih, dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara setiap langkah kita. Jadi gaya hidup warga negara kerajaan Allah itu mengikuti gaya hidupnya sang raja. Dalam Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Beginilah kita mengenal kasih Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Jadi kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Saya tutup dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal sebelumnya, pasal yang kedua. Ayat 3 dan 4.
Di ayat keduanya Paulus berkata kepada jemaat Filipi supaya mereka itu sehati sepikir, satu tujuan. Lalu kemudian di ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perkataan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Tuhan Yesus memberkati.